selamat bertemu kembali dengan kakak-kakak layan di tempat ini. Adik-adik, pada hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadat padanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sudah memelihara seluruh kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Duduk yang manis, HP-nya ditaruh dulu, karena kita akan menghadap Tuhan. Fokus pada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah. Masuk dalam sikap doa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur Adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sambut dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada saat ini kesempatan masih Kau berikan dalam kehidupan kami boleh beribadah kepadamu. Dari awal pertengahan ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja pada saat ini mengurapi kakak-kakak layan, mengurapi anak-anak layan yang pada saat ini beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Kau Tuhan. Amin. Ya, adik, kita sudah berdoa. Habis doa, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk, adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Hop, hop. Ya, ayo. Nah, berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Iya, Tuhan Yesus.
Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun daun lembah yang gelap, ku melewati padang gurun hutan yang luas, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang gelap, ku melewati padang gurun hutan yang luas, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kemanapun kita pergi, Dia selalu ada. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada. Dimanapun, dalam susah, dalam senang, Tuhan Yesus ada. Ya, adik-adik,
Sekarang kita akan membaca Mazmur. Alkitabnya diambil, oke, ya. Ya, Mazmur 103. Ibu Lena tunggu. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Udah? Mazmur 103 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama ya. Ya. Mari kita membacanya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya. Adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik silakan duduk lagi, ya. Duduk yang manis. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian Sabdamu abadi. Firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Oke. Baik, sebelum mendengarkan firman, kita harus berdoa. Yang pertama, 1, lipat tanganmu, 2, tutup matamu, 3, dengan kepala. Kita berdoa, adik-adik ikutin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami arti firman. Berkati kakak Alaya yang akan membawakan firman untuk kami. Tolong kami Tuhan. Amin. Baik, adik-adik, kita hari ini akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, kitab Filipi. Ya, kitab Filipi ayatnya yang pertama, Filipi pertama ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab bisa segera dibuka, yang belum bisa minta tolong mama, papa, kakak atau oma, opa atau siapa aja untuk bantu buka Alkitab ya. Filipi 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Baik, kita baca bersama-sama ya. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, demikian bunyinya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita
Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Baik. Oke, adik-adik, tadi kita sudah membaca tentang firman Tuhan dari Filipi. Kak Ava mau cerita nih tentang firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Yang menulis kitab Filipi ini adalah seseorang yang bernama Paulus. Nah, jadi tahu nggak yang namanya Paulus? Pernah dengar yang namanya Paulus? Oke, baik. Kalau yang sudah lupa, kakak cerita sedikit ya. Bapak Paulus ini adalah seseorang yang dulunya itu jahat. Dia itu tidak suka sama Tuhan Yesus. Dia itu suka sekali untuk mengejar orang-orang Kristen, terus disiksa. Kemudian dia jahat pokoknya. Tapi pada suatu hari Tuhan menampakkan diri padanya sehingga pada akhirnya Bapak Paulus ini menjadi pengikut Yesus. Dulu namanya Saulus waktu dia masih jahat. Tapi setelah dia baik, dia menjadi murid Tuhan, dia menjadi Paulus namanya. Nah, dia kemudian disebut sebagai seorang rasul karena dia mengajar. Jadi Bapak Paulus ini yang disebut Rasul Paulus, dia pergi ke tempat-tempat, ke jemaat-jemaat, ke kota-kota untuk mengajar tentang Tuhan Yesus. Ya, Bapak Paulus ini. Nah, Bapak Paulus ini atau Rasul Paulus ini, dia punya banyak sekali jemaat. Jadi tahu nggak jemaat itu apa? Seperti kayak Maranatha, gereja kita, jemaat di gereja Maranatha. Nah, Rasul Paulus ini dia punya banyak jemaat. Salah satu jemaatnya yaitu jemaat di kota Filipi. Nah, kota apa? Filipi. Ya. Di Filipi ini Paulus tuh senang sekali. Dia bersyukur sekali karena orang-orang di Filipi ini menurut dia orang-orang yang teladan. Nah, jadi dari tempat dia mengajar di mana-mana, itu ada orang-orang kan yang nggak suka sama Rasul Paulus ini, sehingga Rasul Paulus ini pada suatu hari ditangkap. Dia ditangkap, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik tahu nggak penjara itu kayak gimana? Penjara itu kan tempatnya orang-orang jahat ya. Kalau jahat bersalah masuk penjara, dikurung, nggak bisa kemana-mana. Nah, Rasul Paulus ini dia baik, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi banyak orang-orang yang nggak suka. Orang-orang itu ingin menangkap Paulus. Jadi ketika Paulus sudah bisa ditangkap, dia dimasukin ke penjara. Di penjara Paulus tidak bisa mengunjungi ke jemaat-jemaatnya. Di penjara itu kan nggak enak ya adik-adik ya, dikurung, nggak boleh kemana-mana. Misalnya mau pergi ke Indomaret nggak bisa, atau mau pergi ke mall nggak bisa, jadi dikurung aja gitu. Terus makannya juga nggak bisa makan macam-macam, mau nasi goreng, mau soto nggak bisa. Jadi di penjara itu makannya ya udah gitu aja. Nah, Rasul Paulus itu masuk penjara padahal dia tidak bersalah. Nah, kalau di penjara harusnya Rasul Paulus itu sedih. Ya, aku masuk penjara padahal aku tidak bersalah. Harusnya sedih Rasul Paulus. Tetapi ternyata Rasul Paulus nggak sedih. Tapi dia sangat bersukacita terhadap jemaat di kota Filipi. Kenapa ya?
Rasul Paulus itu bersukacita terhadap jemaat di Filipi. Nah, ternyata adik-adik, Rasul Paulus itu bersukacita karena jemaat di Filipi itu adalah jemaat-jemaat yang jempolan, yang teladan, ya. Jadi di penjara, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Suratnya yang tadi kita baca itu, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat Filipi, karena jemaat Filipi hidupnya sebagai teladan, selalu melakukan yang baik. Lalu surat itu disampaikan kepada dibawa oleh muridnya Rasul Paulus namanya Timotius, itu diserahkan kepada jemaat di Filipi. Nah, jemaat di Filipi itu dia disebut sebagai teladan. Itu seperti apa sih jemaat yang hidup sebagai teladan? Misalnya jemaat Maranatha hidup sebagai teladan, itu seperti apa ya? Nah, ternyata hidup yang seperti dimaksudkan di kota Filipi, jemaat Filipi itu adalah yang pertama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi orang-orang di Filipi itu saling mengasihi satu sama yang lain. Mereka nggak bertengkar, nggak marah-marah, mereka saling mengasihi. Kemudian mereka itu selalu membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Jadi kalau ada tetangganya yang sakit atau siapa, mereka selalu membantu. Kemudian yang ketiga, mereka itu suka saling mendoakan, ya, mereka saling mendoakan satu sama yang lain kalau ada yang kesusahan, ya. Nah, kalau dengan cerita Kak Elva tadi, kira-kira adik-adik bisa bayangin nggak kalau jemaat di Filipi orang-orangnya itu menjadi teladan dan menjadi orang baik, kira-kira adik-adik bisa nggak seperti itu? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Pasti bisa dong. Adik-adik kan anak Tuhan, suka mendengarkan firman, selalu ikut ibadah sekolah minggu. Pasti adik-adik bisa menjadi teladan, ya. Nah, untuk adik-adik menjadi teladan, contohnya gampang sekali bisa adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik tidak memilih teman, jadi seperti ini. Aku nggak mau main sama dia, soalnya dia ini bajunya jelek, atau aku nggak mau main sama dia, nggak mau berteman, soalnya dia suka nangis, cengeng. Nggak boleh. Untuk menjadi teladan, adik-adik harus berteman dengan siapapun. Adik-adik sayang sama semua teman-teman. Mau teman-teman itu bajunya jelek atau apa, pokoknya semuanya adik-adik sayang dan harus berteman sama semua, ya. Kemudian yang kedua, adik-adik harus tolong-menolong. Misalnya nih, adik-adik lagi jalan, terus ternyata lihat ada orang yang jatuh gitu kan, kira-kira ada bantu nggak? Ditolong nggak? Atau dibiarin aja terus diketawain, hahaha jatuh, gimana? Iya, harus ditolong. Sini aku bantu berdiri, misalnya ada luka atau apa, adik-adik harus belajar menolong, ya. Atau menolong mama, misalnya mama bilang contoh mama bilang siapa ya, mama bilang misalnya Loli, tolong Loli ambilkan dompet mama di kamar. Adik-adik mau nggak nolong? Mau. Oke mama, aku bantuin mama, aku tolong mama untuk ambil dompetnya. Itu ya, contoh tolong menolong. Kemudian berbagi. Misalnya adik-adik ini punya makanan, terus ada teman atau ada siapa saudara tuh datang, jadi bagi nggak kira-kira? Ada yang nggak bahagia,
harus berbagi. Ini ya kita makan sama-sama gitu, itu baru namanya teladan. Kalau makannya sama-sama kan enak, ya kan? Nah, sebelum Kak Alfa lanjut ke cerita selanjutnya, Alfa punya film nih. Mau nonton film nggak? Filmnya bagus. Kita lihat film ya. Semuanya duduk manis. Alfa putarkan film yang bagus. Kita lihat filmnya. Sangat mengajarkan kita untuk seperti yang tadi Rafa jelaskan, hidup jemaat di Filipi itu. Nah, jadi lihat kalau mau menjadi teladan itu juga kita harus satu baca Alkitab ya. Kita harus menjadi contoh yang baik. Bagaimana sih contoh yang baik? Setiap hari membaca Alkitab, berdoa. Misalnya adik-adik belum bisa baca Alkitab, minta mama atau papa tolong bacakan Alkitab untuk aku mau dengar ya. Nanti kalau sudah bisa baca sendiri. Kemudian berdoa setiap hari. Misalnya Tuhan Yesus tolong berkati papa, berkati mama. Nah itu hebat namanya ya. Kemudian adik-adik juga jangan lupa setiap hari Minggu kita beribadah, meskipun ibadahnya online, ibadahnya di rumah, nggak apa-apa. Bilang sama mama, papa, aku mau ikut ibadah sekolah minggu. Tolong disiapkan laptopnya atau HP-nya, gitu, supaya kita bisa mendengarkan firman setiap minggu. Kemudian, meskipun di rumah, adik-adik juga bisa tetap memuji Tuhan kok. Adik-adik bisa ajak mama papa nyanyi lagu-lagu sekolah minggu sama-sama ya. Nah itu contoh teladan. Kemudian adik-adik belajar untuk mendoakan orang lain, bukan cuma mendoakan Tuhan Yesus berkati aku, bukan hanya itu, tapi berdoa untuk mama, untuk papa, untuk oma, opa, adik, kakak, semuanya. Apalagi kalau ada yang sakit, misalnya adik ingat, oh iya, om aku yang ada di Lamongan sakit, atau oh tante aku yang ada di Jakarta sakit, atau oh teman aku di sekolah atau
atau tetangga aku di sebelah sakit, adik-adik doakan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Nah, seperti itu baru namanya teladan ya. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan, sudah lihat film ya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu bahwa untuk menjadi teladan, untuk menjadi orang yang baik seperti orang-orang di Filipi itu tadi sudah Kakak jelaskan ya. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan bisa nggak lakuin itu? Bisa? Coba teriak bilang bisa gitu. 3, 2, 1. Bisa. Yes, adik-adik pasti bisa. Minta Tuhan Yesus untuk menolong supaya adik-adik mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan seperti orang-orang di Filipi itu ya. Oke, baik. Nah, karena kita sudah mendengar firman, mari kita semuanya menyiapkan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Tuhan, kami sudah mengenal siapa itu Rasul Paulus dan kami sudah mengerti tentang jemaat di Filipi yang hidup sebagai teladan. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan supaya kami mau menjadi teladan seperti orang-orang di Filipi. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka akan tersenyum dan bersukacita. Ajari kami, ingatkan kami untuk selalu rajin berdoa, rajin beribadah, baca firman Tuhan, menolong orang lain, mendoakan orang lain, dan suka membantu sesama. Tuhan Yesus mampukan kami supaya kami bisa seperti itu. Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan. Dan firman Tuhan itu boleh mengubah seluruh kehidupan kita. Kita harus pertama mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara apa mengasihi Tuhan Yesus? Dengan doa, baca firman, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus yang tadi, kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Dengan cara apa? Dengan cara suka berbagi, suka berbuat baik. Yang artinya suka memberi dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Aku suka memberi. Aku
lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami boleh memuji, memuliakan dan mengagung-agungkan nama-Mu. Kami boleh bermazmur karena Engkau sangat baik. Dan yang terindah dalam kehidupan kami di saat kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, firman-Mu yang boleh menuntun hidup kami, yang boleh mengubah hidup kami, dan ajarkan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan berdoa, dengan membaca firman, dan dengan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau mengasihi sesama kami dengan berbuat baik, suka memberi, suka membantu, dan suka melayani. Dan kami mau Tuhan dalam kehidupan kami tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat ini berkenan kami berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini tidak bisa mengikuti ibadah. Kami tidak tahu di mana anak layan kami berada, mungkin yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pilih, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin yang dalam malas-malasan, kami percaya Tuhan, minggu depan mereka mau beribadah kepadamu kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua, berkati orang tua dalam pekerjaan, dalam usahanya, apapun yang dilakukan oleh orang tua, anak-anak layan kami, Tuhan campur tangan, Tuhan membuatnya berhasil. Ya Abah ya Bapa, pertemukan kami dalam minggu yang akan datang. Kami juga rajin beribadah kepadamu. Kami mau tetap setia kepadamu dengan mengikuti ibadah di minggu depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.